memang sedang kita pikirin ya, kita juga melakukan tenaga medis, terus untuk terakhir juga kampung tangguh. Kita juga nanti kalau misalkan membutuhkan, kita juga pikir memang perlu kita tambah. Tapi syukur alhamdulillah saat ini Surabaya sudah mendekati insya Allah ke hijau nantinya lah. Hijau. Ya, sekarang lagi ini ya masih kuning ya. Kuning ya, tapi Jawa Timur saya lihat sebagian sudah oranye. Semakin bagus. Itu apa ya, upaya-upaya yang dilakukan MPM keluar. Ya. Kemudian mungkin yang ke dalam Pak, di lingkungan perusahaan ini seperti apa Pak? Ini. Halo pembaca, subscriber Harian Surya dan Tribun Jatim. Sekarang saya berada di kantor MPM Honda Jawa Timur. Saya Widut Purwanto. Saya akan berbincang tentang bagaimana cara penanggulangan dan apa upaya yang telah dilakukan oleh MPM dalam memutus rantai penularan COVID-19. Halo pembaca semua, subscribe Harian Surya dan Tribun Jatim. Kali ini saya berada di kantornya MPM, distributor Jawa Timur. Saya bersama dengan Pak Direktur, Pak Dendi. Salam satu hati. Apa kabar Pak? Baik. Baik, salam semoga tetap stay healthy. Menjaga kesehatan, menjaga 3M Pak ya. Ya. 3M itu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, jadi saat ini saya akan berbincang tentang bagaimana penanganan upaya-upaya atau program andalan yang dilakukan MPM sejauh ini dalam upaya penanganan COVID-19. Yang kita tahu memang penyakit ini sangat membahayakan. Jadi kita tidak tahu siapa yang menularkan. Nah, jadi mungkin dari MPM ini ada upaya-upaya yang selama ini digaungkan untuk memutus rantai penyebaran COVID. Bisa mungkin Pak Dendi cerita sedikit tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh MPM. Ya. Pertama-tama yang bertolak belakangi dari pemerintah sendiri dan masyarakat Jawa Timur khususnya Surabaya itu kita telah membuat langkah-langkah untuk tenaga medis waktu itu. Terus saya mau ceritain sebentar ya supaya biar paham tenaga medis. Terus yang kedua kita juga memberikan donasi kepada gubernur dan wali kota Surabaya. Terus yang ketiga juga mengenai kampung tangguh. Siap. Ya, yang pertama untuk tenaga medis itu April sampai Juni 2020 kita telah melakukan CSR pada pekerja medis di 15 rumah sakit sejatim. Berupa apa itu Pak? Kita ada 900 motor milik tenaga medis, kita servis, perawatan, dan ganti oli. Gratis Pak ya? Gratis. Yang ketiga itu mengenai CSR 900 motor. Yang ketiga untuk areanya area Jawa Timur. Itu khususnya ada 4 kota yang terbesar: Surabaya, Sidoarjo, Jombang. 5 ada Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Lamongan, dan Malang. Waktu itu kan begitu besar pandeminya. Terus kita ada tambahan lagi mengenai untuk yang Mas Tabi sebutkan tadi, ya toh kita juga nggak berhenti sampai di situ.
bulan Agustus kita juga melakukan servis ringan dan harga bersahabat. Nek ngomong murah nggak enak ya. Nah, itulah relatif murah sekali lah ya. Terus untuk kepada para medis itu di 3 rumah sakit di Surabaya ya pada saat itu. Terus kita juga pada bulan Mei ya lanjut ya. Itu yang kedua memberi donasi kepada Gubernur dan Bu Kofifa dan Bu Wali Kota, Bu Tri Risma Jawa Timur dan Surabaya. Siap. Ya, itu keren itu, Mas. Ada kita memberikan 4 ambulan. Ambulan untuk Jawa Timur. Jawa Timur dan Surabaya. Oh, berarti dua-dua gitu, Pak, atau gimana? Ya, kita bagi ya. Terus kita ada 4 ventilator juga. Itu ambulan komplit itu ya? Komplit. Tinggal jalan gitu ya? Tinggal jalan. Dan informasinya waktu itu diberikan kepada Pemkop maupun Pemprov sangat bagus. Ini berupa ambulan yang sampai saat ini ada di tentang branding MPM, 4 ventilator yang sangat bagus. Juga ada 68.000 APD berupa HAMSMAT, masker, sarung tangan. Oh, baju ini ya, baju hazmat, ya, masker sama sarung tangan. Itu HAMSMAT-nya sangat keren, Mas. 68.000 kita bagi se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur ya. Terus kita juga nggak lupa, khususnya kebetulan kita juga bisnis di Surabaya, kita juga mensupport kampung tangguh. Di sini ada 60 kampung tangguh. Seperti apa itu, Pak? Ya, kita berikan tenda, ya. Terus ada mengenai APD. Jadi kampung-kampungnya kuat sekali, Mas. Tenda itu artinya mereka yang untuk ini ya, untuk posko-posko itu ya? Ya, posko-posko. Ya, seperti yang di dekatnya MPM kan juga ada. Sama APD berupa masker sama ya, ini? Lengkap. Itu sih. Jadi kita bersyukur sekali lah kita di bisnis, tapi kita juga nggak lupa mengenai sisi kemanusiaan, Mas. Tetap peduli dengan memutus rantai COVID-19 ini, Pak ya? Ya. Hasilnya seperti apa, Pak? Mungkin ada sedikit evaluasi, Pak, setelah ini dilakukan ya. Ini kan masih dalam masa pandemi. Apa hasilnya nanti akan ditambah lagi bantuan itu? Atau memang sudah pas, oh ini sudah pas tinggal menata lagi gitu, Pak? Memang sudah kita pikirin ya, kita juga melakukan tenaga medis, terus untuk terakhir juga kampung tangguh. Kita juga nanti kalau misalkan membutuhkan, kita juga pikir memang perlu kita tambah. Tapi syukur alhamdulillah saat ini Surabaya sudah mendekati insya Allah ke hijau nantinya lah. Hijau. Ya, sekarang lagi ini ya masih kuning ya. Kuning ya, tapi Jawa Timur saya lihat sebagian sudah semakin bagus. Itu apa ya, upaya-upaya yang dilakukan MPM keluar. Ya. Kemudian mungkin yang ke dalam, Pak, di lingkungan perusahaan ini seperti apa, Pak? Ini dari di luar kita pun juga sangat ketat untuk di intern. Ya, satu, untuk konsumen yang hadir ke MPM harus juga dicek suhu tubuhnya. Terus ada cuci tangan, ya, dan kebetulan juga frontline people kita juga harus pakai masker dan face shield ya, lengkap. Jadi lengkap di sana itu untuk FLP. Itu untuk tamu ya, Pak ya, tamu yang mau berkunjung. Ada pembatasan nggak, Pak, tamu itu? Atau tetap boleh masuk dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu masuk dengan protokol yang ketat, tapi relatively saat ini kondisinya juga nggak seramai waktu lalu. Ya, 1 meja 1 itu. Terus juga untuk karyawan tiap hari dimonitor oleh CCTV. Bagi yang tidak memakai masker itu kena penalti, Mas, kena denda. Karyawan yang ketahuan nggak memakai masker atau memakai nggak benar ya? Ya, memakai nggak benar juga kena. Itu. Atau digantung gitu ya? Apa itu, Pak, sanksinya? Sanksi itu kena SP, surat peringatan. Segitu ini ya? Iya. Upaya-upaya untuk menanggulangi memutus rantai ini ya? Iya. Terus juga kita tiap 2 minggu sekali ada penyemprotan disinfektan di sini, di ruangan ya, di ruangan. Itu untuk physical infrastrukturnya. Terus kita ada juga nyinggung mengenai policy di perusahaan ya, tambah lama tambah bagus, di mana ada suatu divisi
kalau memang itu memungkinkan tempatnya, bisa 100% teman-teman bisa kerja. Sekarang banyak relatif contoh yang di kantor Simpang ini tinggal hampir 30%. Sebabnya banyak pindah yang ke Sedati. Dulu kan kita bisa untuk training offline. Betul. Nah, dipakai untuk karyawan saat ini. Jadi masih ada yang di rumah. Jadi ya komposisi sekarang karyawan yang masuk di kantor MPM Simpang Duku ini 30% ya? Itu kalau ada suatu divisi masih 30%. Misalkan contoh promosi, divisi, ya kan relatif kan tidak bisa. Tapi yang sales relatif di belakang meja itu relatifnya bisa masuk. Atau ada ini Pak, ada semacam kayak pengurangan hari atau gantian shift gitu ya? Pengurangan hari, pergantian shift juga ada. Dan syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa MPM tidak melakukan PHK, pelonggaran kerja. Itu yang penting Pak ya? Ya, kita juga hemat Mas. Nah, itulah mana yang biaya nggak perlu kita katin ya, supaya ya sementing kita kerja lah Mas. Itu sih. Apakah ini Pak, mungkin Pak ya, ini menyinggung sedikit ya, selama pandemi memang ada sedikit penurunan jualan ya. Pasti itu. Satu, awal kita planning kan hampir 900 ribu, nyatanya nggak bisa. Kemungkinan kalau Tuhan mengizinkan kita bisa capai 600 ribu itu dengan effort yang keras, di mana awal-awal kita bisa jualan sekitar 75 ribuan, tapi waktu kena pandemi itu bisa merorot hampir pernah tinggal 10-15%. Ya, itu berat. Tapi sekarang ini sudah lumayan, kita bisa jual sekitar untuk unit itu bulan ini kita harapkan 45 lah atau bisa 50. Karena memang kondisinya Pak ya. Tapi start yang ini unit, yang untuk bengkel malah lumayan baik. Lumayan baik. Sekitar 80-85% sudah kembali. Bengkel ya. Bengkel itu sempat jemput bola atau gimana Pak? Sempat jemput bola juga takut juga Mas waktu itu. Konsumen dihadirin atau untuk servis motor ya atau tapi kita dengan berpakaian lengkap teman-teman itu juga mau. Tapi relatively memang face to face itu masih diperlukan. Dan untuk jualan spare part kita hampir 90-95% sudah mulai kembali Mas. Jadi kan kemana-mana motor kan seperti kaki ya. Itu yang dia bengkel itu perlu dulu. Terus spare part, baru sekarang ke unit sepeda motor. Siap. Pak, kita kembali ke upaya penanganan COVID ya. Kalau di luar itu kan ada semacam kayak ini ya, mereka melakukan razia justisi. Apakah juga dilakukan sama pimpinan sini kepada karyawan gitu? Tadi sudah disebutkan melalui CCTV ya kan, atau melalui laporan melalui GPS. Atau sekali waktu melakukan justisi sidak itu pernah nggak Pak? Kita relatively kita lakuin semua. Patuh ya? Patuh. Teman-teman patuh ya? Contoh, juga ya? Nggak cuma karyawan, misalkan ada yang mau servis atau nggak makainya nggak pas atau yang beli motor, itu bukan kita tegur, ya tolong suruh pakai masker, ya kita informasikan seperti itu sih. Kalau enggak nanti kalau terakhir 2 hari yang lalu 3 hari yang lalu saya ketemu teman-teman ojek online, aku juga merasa miris ini. Dia pakai masker, nggak pakai masker, pakai kain plastik bukan kain semacam kaos itu dilipeti kayak gini, spanduk jepitan. Mau apa Mas? Mau servis motor kayak rusak, jadi ini gitu. Ini masalah pandemi, nggak punya uang katanya gitu. Saya minta tolong kepada teman untuk kasih masker sampean. Terus saya minta kasih potongan harga supaya jalan lah, itu sih. Jadi berbagai upaya sudah dilakukan dari MPM keluar dengan memberikan bantuan kepada Provinsi Jawa Timur, kepada Surabaya juga di kota. Kemudian ke dalam juga secara intensif juga diberikan kepada seluruh karyawan agar patuh untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Pak ya. Mungkin ada ini Pak, ada satu hasil yang sudah terasa Pak sekarang Pak dari semua yang dilakukan itu Pak. Hasilnya seperti apa Pak? Terakhir itu
di rapid relatively teman-teman maupun surgologi itu untuk di Simpang, Kantor Sedati, Gedangan, segala macam hampir 100% sudah. Oh iya, tadi rapid ya, tadi disebutkan ada rutin ya? Rapid. Rutin, tiap bulan. Kemudian mereka yang reaktif atau yang non reaktif gimana? Itu kita kasih vitamin. Oh, vitamin. Terus suruh istirahat di rumah. Atau memang perlu diistirahatkan di RS rumah sakit. Ya, isolasi Pak ya, agar nggak menyebar ya. Jadi begitu pembaca atau konsumen dari Harian Surya dan Tribun Jatim, kita bincang-bincang tentang upaya program-program andalan dari PT MPM dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 baik di luar maupun di dalam. Terima kasih kepada Pak Dendi Sian waktunya. Satu hati. Saya juga akan minta Pak Dendi untuk memberikan ucapan kepada Harian Surya yang besok, yang pada tanggal 10 November nanti berusia 31 tahun. 30 tahun. Mungkin ada ungkapan atau ucapan yang disampaikan, silakan Pak. Ya. Selamat dan sukses buat Harian Surya, Tribun, Grup Kompas, semakin jaya, semakin abadi. Untuk umur itu memang boleh bertambah, 31 tahun, tetapi dengan 31 tahun ini umur itu bukannya kita kalau manusia tambah lama tambah tua, tapi saya perhatikan dari Grup Kompas ini 31 tahun semakin muda. Kenapa? Ada online, ada offline, dan saat ini juga sudah membuat seperti video. Jadi mengikuti industri 5.0. Siap. Sip, keren. Terima kasih Pak Dendi waktunya. Ya, terima kasih MPM, semoga juga sukses selalu. Ya, amin. Semoga diberkati.